warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, alhamdulillah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat ya. Kita di sini akan mengikuti pedoman. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ana Fatma Askia. Di sini selaku moderator. Partner saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Latifah. Di sini saya sebagai pemateri. Saya Henry Chandra yang akan sebagai pemateri juga. Dan saya Dika Muhammad Mulasin. Di sini juga saya sebagai pemateri. Oke, selanjutnya langsung aja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, sebelumnya saya akan membagikan level tentang materi yang akan disampaikan. Tolong kami boleh dibagikan dulu ya. Nah, sudah dapat semua ya materinya maksudnya? Sebelumnya apakah di sini pernah dengar atau pernah mengetahui tentang apa itu nafsu? Belum ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih nafsu. Nafsu itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nafsu adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis orang, seperti pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Di sini ada jenis-jenis nafsu. Yang pertama adalah narkotika, atau disebut dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apa saja sih yang termasuk golongan narkotika? Nah, ada 3 golongan narkotika. Yang pertama adalah golongan heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua ada morfin dan petidin. Golongan ketiga adalah kodein. Dan yang kedua adalah psikotropika, atau disebut juga zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan ada zat adiktif lainnya seperti zat yang mempengaruhi psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol, inhalasi, dan tembakau. Nah, apa saja sih penyakit akibat nafsa? Penyakit akibat nafsa adalah kerusakan pada otak, kerusakan pada hati, kerusakan pada ginjal, kerusakan pada jantung, dan penyakit infeksi karena pemakaian narkoba. Nah, ada dampaknya untuk penyalahgunaan nafsa, yaitu yang pertama adalah dampak terhadap fisik, dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah. Yang kedua adalah dampak terhadap mental dan moral, dan dapat menimbulkan perubahan sifat, perilaku, dan sikap. Pemakaian ini dapat juga merubah seseorang menjadi pemalu, rendah diri, dan sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna, dan sampah masyarakat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap keluarga, masyarakat,
psikologi, masalah ekonomi, kekerasan, dan kriminalitas. Nah, untuk upaya mencegah penyalahgunaan nafsa itu yang pertama adalah gunakan obat dengan wajar dan sesuai petunjuk dokter. Yang kedua adalah mengerti, menerima, dan menghormati diri sendiri sebagai mestinya. Yang ketiga adalah belajar bergaul dengan orang-orang baik dan pilihlah teman yang dapat dipercaya untuk berkomunikasi jika ada masalah. Untuk yang terakhir adalah belajar untuk mengatakan tidak terhadap tawaran teman yang mencoba menggunakan massa. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya silakan angkat tangan ya. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yala Manuel. Di sini semua bertanya apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan bertanya apa sih yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi selain dua orang? Boleh, silakan maju kakaknya. Perkenalkan, nama saya Siti Diva. Di sini saya akan bertanya apa yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak penggunaan zat itu. Terima kasih. Sebelumnya di sini apakah ingin menjawab pertanyaan dari saudara Yalen atau Kak Diva atau Kak Nabila? Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yalen. Jadi yang pertama tadi adalah pertanyaan apa saja yang harus kita lakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama kita bisa menghindari rasa penasaran untuk mencoba. Nah, yang kedua kita bisa mengetahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga kita bisa lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Begitu, Kak Yalen, apakah bisa diterima jawabannya? Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nabila ya. Dan pertanyaan itu apa sih yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja? Iya, jadi yang menyebabkan kita penyalahgunaan narkoba terutama faktor awal itu pertemanan. Di mana pertemanan kita itu ada yang sisi positif, ada yang sisi negatif. Nah, yang membuat kita ingin tahu juga pada sisi negatif, di mana remaja itu pada kalangan remaja itu kayak menggebu-gebunya kayak rasa ingin tahu, oh nakal dia tuh kayak seperti apa sih? Oh nakal yang ini tuh bagaimana sih? Nah, itu remaja itu biasanya rasa ingin tahu terhadap sesuatu apa pada hal negatif. Apalagi seperti kita hidup di, apalagi ada yang mengatakan hidup di kota, ada yang mengatakan di desa. Tapi banyak yang dampak negatif itu dari kalangan di kota, dari kalangan kota ataupun kalangan desa yang banyak menyebabkan dari sisi negatif itu dari kalangan kota. Sebenarnya kalangan kota itu jauh dari katakanlah orang yang terpandang, orang yang mempunyai ilmu agama itu biasanya di kota itu sedikit. Beda dari orang yang berkalangan di desa. Biasanya orang yang di kalangan desa, setiap desa itu punya orang-orang yang mempunyai pandangan tentang agama. Nah, pada usia kita remaja itu beda dengan kita yang pada saat kita masih kecil. Di saat kita kecil itu kita masih dituntun sama orang tua kita terhadap hal-hal yang berdampak dengan positif, yang berdampak pada positif. Sedangkan ketika kita remaja, itu orang tua kayak membiarkan kita, bukan mengurusi, tapi kita disuruh jalan sendiri. Kita disuruh apa itu amal ma'ruf nahi munkar, apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Bagaimana dengan Kak Nabila? Bisa menerima?
Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Diva akan dijawab teman saya, Mas Sir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diva dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak penggunaan zat adiktif. Yang pertama yaitu kita harus memilih teman dengan pergaulan yang baik dan sifat yang baik. Kenapa begitu? Karena kita harus menghindari yang namanya pergaulan bebas, sehingga kita tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif yang akan dipengaruhi oleh teman-teman kita. Yang kedua, lebih mendekatkan diri ke ilmu agama, seperti untuk agama Islam, sholat 5 waktu, dan ke gereja untuk orang-orang yang beragama Kristen. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Jadi untuk kalian-kalian jangan ada yang melanggar perintah orang tua. Jika disuruh pulang, pulang. Ya, ngerti? Untuk saudara Diva bisa dimengerti? Iya, sama-sama. Baik, jadi itulah beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Baik, di sini saya tadi sudah menjelaskan materi tentang dampak-dampak nafsa atau apa itu nafsa. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu nafsa? Kamu bisa? Silakan maju ya, Kak. Perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Nah, dampak dari penyalahgunaan nafsa yang pertama adalah dampak terhadap fisik. Nah, dapat mengalami kerusakan organ dan kerusakan jaringan di tubuh. Nah, yang kedua adalah dampak terhadap mental dan moral. Yang ketiga dapat menimbulkan perubahan sifat, perilaku dan sikap. Yang keempat, dampak terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa. Dapat menimbulkan masalah psikologi, masalah ekonomi, kekerasan dan kriminalitas. Bagus ya, jawabannya. Terima kasih ya. Kali ini dari kita ada yang agar kita makin semangat, kita makin kayak aja gelu-gelu, paham sih? Nah di sini ada kayak gini, ya biasanya kayak gini, yaitu 2, 3. Pan pan pan, stop masa depan. Pan pan pan, demi masa depan. Bagaimana? Bisa dipahami? Sambil berdiri, kita nyanyikan sambil berdiri. 1, 2, 3. Sekian dari kami materi pada siang hari ini tentang nafsa, narkotika, sikap tropika dan zat adiktif lainnya. Dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.